Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama Moh Gunawan Abdillah di Studio EZI TV. Tema masih mengangkat soal makan bergizi gratis yang memang kontroversi. Ada sejumlah daerah yang memang mengalami banyak siswa-siswa keracunan. Tapi yang menarik adalah Bapak Presiden Prabowo sangat membanggakan program MBG. Bahkan sekelas partai oposisi juga memuji MBG bahwa Bapak Prabowo adalah negarawan, beda dengan Bapak Jokowi yang politisi yang hanya memikirkan soal pemilu. Namun kita tidak membahas itu, kita akan sapa satu persatu narasumber yang telah hadir di Studio EZI TV. Ada Mas Dadung, selamat malam Mas Gun. Ada Bung Tatang. Selamat malam Bung Tatang. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Rafiq. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun. Ada Bung Tobias. Selamat malam Mas Gun. Kita akan mendengarkan gambaran dari tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang nantinya bisa mencerahkan ke seluruh rakyat Indonesia maupun pembuat kebijakan baik dari DPR maupun Presiden Prabowo sendiri. Jadi kita mulai mungkin dari Bung Tatang, silakan Bung Tatang. Terima kasih Mas Gun. Yang pertama-tama saya akan mengulas dulu konsep kita bernegara berbangsa dalam hal demokratisasi, ya kan? Jadi prinsip demokrasi di dalam suatu negara bangsa itu cirinya itu adalah peradaban. Kemudian culture dari peradaban itu adalah masyarakat yang beradab. Dalam pengertian telah mempersiapkan negara bangsa, sudah mempersiapkan generasi atau young generation untuk bisa berkompetisi nantinya pada tataran internasional. Itu sudah disiapkan di sana oleh tentunya dalam hal ini oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaan tersebut. Ini adalah konsep peradaban dalam masyarakat demokratis. Artinya masyarakat di sana betul-betul mempunyai perasaan optimis dalam bernegara berbangsa dan juga sudah sangat trust dan mempunyai kepercayaan penuh kepada kekuasaan yang sedang memerintah negara dan bangsanya, bahwa pemerintah di dalam kekuasaannya itu akan melaksanakan amanat hati nurani dan kedaulatan rakyat dengan seutuhnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tugas presiden hanya dua: mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi makan fakir miskin dan anak terlantar. Nah, kita lihat pada konteks pemerintahan peralihan ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Beliau menulis buku Paradoks Indonesia tahun 2017. Itu secara garis besar ada 5 prinsip di sana disampaikan, bahwa yang pertama itu menyangkut kedaulatan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi desa, pemberantasan kemiskinan, dan juga penanggulangan pengangguran dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan petani, nelayan, dan buruh. Termasuk juga di sana dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mensosialisasikan dalam hal ini ekonomi yang berbasis ekonomi Pancasila yang dahulu dicanangkan oleh founding father kita, dalam hal ini Bung Hatta, untuk mengaplikasikan pemikiran Bung Karno dalam hal itu dengan ekonomi melalui koperasi. Nah, diwujudkan oleh Prabowo dalam hal ini dengan gagasan-gagasan besarnya itu melalui tadi makan bergizi gratis.
Karena kita tahu secara medis pertumbuhan intelijensi manusia itu pembentukannya dari usia 1 tahun sampai 9 tahun. Nah, pembentukan intelijensi tersebut itu tidak cukup hanya dengan pembekalan pengetahuan di sekolah-sekolah formal, tetapi harus disuplai dengan makanan-makanan bergizi sehingga diaplikasikan menjadi program makanan bergizi gratis. Satu. Kemudian menyangkut pengangguran, kemiskinan, agar ini tidak menjadi kemiskinan struktural, khususnya di desa, di daerah-daerah, itu dibuat sekolah-sekolah gratis. Kemudian dalam rangka aplikasi daripada ekonomi kerakyatan, diadopsi dari ekonomi Pancasila yang tidak liberalistis, itu dihidupkan lagi koperasi merah putih. Ini gagasan-gagasan, ide-ide besar dari seorang Prabowo Subianto. Dalam hal ini harus dibantu oleh operator-operatornya. Dalam hal ini pembantu-pembantunya, para menteri, pelaksana badan-badan tersebut ada dibentuk pada badan ad hoc untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Mereka ini yang bertanggung jawab penuh dalam rangka mensosialisasikan dan mewujudkan konsep-konsep tersebut. Negara merumuskan badan-badannya dan menyiapkan anggaran-anggarannya. Nah, apa yang terjadi di lapangan hari ini menyangkut MBG dalam hal ini, yaitu ini kesalahannya yang perlu dicermati dalam hal apa? Karena pembuat kebijakan pada tataran operasional adalah para pembantu-pembantunya. Dalam hal ini menteri dan badan ad hoc yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini yang perlu kita cermati. Karena gagasan-gagasan besar seorang presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak pada nurani dan kedaulatan rakyat ini, sebagaimana yang dia tulis pada Paradok Indonesia itu sebuah gagasan yang besar dan harus bisa dilaksanakan oleh para operator-operatornya nih, menteri-menterinya. Jangan sampai terkesan Pak Presiden ini terjebak antara misi reformisnya dengan kolaborasi birokrasi ini yang masih peninggalan rezim lama, rezimnya Jokowi gitu loh. Nah, terjebak dalam kepentingan ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai pula rezim ini melahirkan lagi figur-figur yang membidani badan-badan tersebut. Karena itu berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, kepentingan anak-anak bangsa yang diinginkan oleh Prabowo. Menjadi sebuah bangsa yang beradab dengan melahirkan young generation. Anak-anak bangsa yang siap berkompetisi pada tataran internasional nanti. Oke, khususnya 2045. Sudah kita tangkap. Begitu, apa gambaran awal dari Bung Tatang. Terima kasih. Kita ke Bung Dadung, Masda. Jadi water state ya, welfare state, negara berkesejahteraan itu memang sangat penting, dan program MBG juga dipuji baik dari oposisi pun maupun dari semua pihak. Bahkan kepala negara Brazil baru bisa melaksanakan program MBG gratis aja di negaranya tuh sekian puluh tahun, sementara Indonesia 11 bulan, dan itu dipuji. Cuman kan kesalahan orang-orang di dalam MBG sendiri inilah yang membuat mungkin kacau balau, tapi dari datanya sendiri hanya 0,0017%. Nah, gambaran awal dari Masda atau Bung Dadung, silakan. Terima kasih Mas Gun. Jadi kalau kita melihat suatu program, pertama itu kita lihat landasan konstitusinya dulu.
Landasan konstitusi menurut kami di MBG itu ada pasal 27, 28, dan 34. Kalau kesimpulannya adalah negara menjamin kehidupan rakyatnya. Indonesia ini dari 3 pasal itu masih ada pasal yang lain ya. Ini dikategorikan sebagai negara yang berkesejahteraan karena di dalam konstitusinya mencantumkan tentang kesejahteraan. Seperti tadi fakir miskin dipelihara oleh negara, sumber daya alam akan dikelola untuk kesejahteraan dan sebagainya. Jadi jelas Indonesia ini adalah negara kesejahteraan. Tapi sampai sekarang ini saya belum melihat ada tokoh, ada doktor atau profesor yang ahli di bidang welfare state. Padahal Bung Hatta itu ahli welfare state, Bung Karno itu ahli welfare state. Belajar dari Belanda, Denmark, Swiss dan sebagainya. Iya kan? Nah, sekarang negara kita kan negara Pancasila. Jelas gotong royong itu welfare state. Kalau diperas Pancasila itu ya gotong royong. Gotong royong itu kan welfare state. Iya kan? Itu dasar konstitusinya, bahwa MBG itu clear, dasar konstitusinya ada. Kemudian dasar hukumnya ini saya juga masih bias. Ini masih kurang kuat. Bukan berubah undang-undang atau ya harusnya undang-undang lah tentang itu kan itu. Kemudian landasan operasional. Landasan operasional ini tadi disebutin ad hoc. Sehingga apa? Namanya ad hoc, rekrutmen SDM-nya ya tidak melalui proses fit and proper test yang benar. Contoh sederhananya, kepala MBG ini apa sih kompetensinya? Profesionalisme dan proporsionalismenya di mana? Terus sekretarisnya, wakil-wakilnya, deputi-deputinya itu punya latar belakang nggak persoalan gizi dan makanan? Ya kalau nggak punya latar belakang itu ya kan repot. Ditambah lagi MBG ini harusnya melibatkan unsur-unsur atau elemen masyarakat itu daripada bentuk partisipatori. Kenapa? Itu masalah jaminan kesejahteraan ini sudah dimulai dari masyarakat adat, gotong royong, makan gratis banyak kok di adat. Seren tahun makan gratis. Orang NU tahlilan makan gratis, kan itu di masjid-masjid gereja itu sering ngajak bagi-bagi makanan kok kan itu. Kenapa hal-hal ini nggak diajak untuk bicara? Kan itu. Jadi saya melihat ini belum komprehensif operasionalnya, masih sektoral begitu. Kemudian tidak integratif, melibatkan banyak pihak yang bisa mendukung ini. Kampus saja nggak diajak. Padahal kampus itu ada fakultas pertanian, ada fakultas kesehatan masyarakat. Di situ ada S2, S3 di UI. Kenapa nggak dilibatkan? Paling tidak mereka itu membuat FS. Itu. Dari hal ini kita melihat MBG ini rendah kompetensinya dalam menangani hal ini, sehingga problem-problem yang muncul itu nggak siap dan tidak mampu mendeteksi bakal ada masalah-masalah yang muncul. Itu Pak Gun. Nah selain itu masalah anggaran, sebetulnya kalau ini dibuka partisipatori dengan masyarakat nggak repot kok. Contoh ini, tambang itu GSR-nya 5%. Iya lah, banyak perusahaan-perusahaan yang hidup di Indonesia ini memperoleh keuntungan, tinggal kita ngomong GSR-nya berapa nih untuk berbagi makan bergizi gratis. Jangan seperti bahwa MBG ini adalah pekerjaannya Pak Prabowo, bukan. Ini amanat konstitusi. Lah, Pak Prabowo itu aja tugasnya membuat komitmen, yang menjalankan adalah anak buahnya secara profesional dan proporsional. Lah kalau terjadi kayak begini ini manajemennya. Kebetulan Mas Gun di Sultan Nusantara itu kurang lebih anak-anak itu 70 MBG-nya. Kan itu, saya sering ngasih pengarahan, tolong higienis. Itu kan, kalau kita lihat peralatannya aja beda-beda Pak. Dari kulkasnya, dari freezernya itu beda Pak. Freezer untuk ikan, freezer untuk tahu tempe sama ayam beda Pak. Celsiusnya beda Pak. Nah, sehingga banyak yang busuk. Ini sistem logistik, sistem pengolahan makanan, sistem penyajian dan sebagainya. Ini harus punya standar kompetensi. Jadi kalau kita kategori secara umum problemnya itu ada 3. Satu di kebijakan yang tidak komprehensif, tidak integrated dan tidak sustainable. Yang kedua, ini masalah pelaku usahanya.
yang tidak memiliki kompetensi. Saya mau tanya, kalau di asosiasi itu kan ada sertifikasi Pak Tatang. Katakan pengusaha kelas kecil, K, menengah dan besar. Itu kan diuji dulu itu untuk mendapatkan sertifikasi. Guru aja ada sertifikasinya, masa pengusaha MBG ini nggak ada sertifikasinya? Standar kompetensinya di mana? Apa bedanya dengan warung kalau nggak ada sertifikasi kompetensinya? Kan itu harus ada itu. Yang ketiga ini yang paling bahaya. Saya melihat MBG ini di pusat maupun di daerah tidak punya riset dan development. Nggak punya lab, Pak. Contoh, bagaimana membuat tahu dengan harga per kilonya sekian tahu? Nggak ada. Dari mana referensinya? Sampai bikin tempe itu, yang bekerja itu, yang masak itu ibu-ibu kampung. Ibu-ibu kampung tingkat higienisnya gimana? Itu harusnya ada sertifikasi seperti guru. Sampai motong tahu tempe itu digarisin gitu. Supaya nggak kelewatan rugi dan sebagainya. Karena untungnya memang tipis kan begitu. Nah, jadi riset dan development perlu untuk melahirkan SOP-SOP membuat pangan dan pelayanan yang berstandar. Dari riset development ini diterapkan kepada pengusaha. Kamu mampu nggak memenuhi standar ini? Kalau kamu belum mampu ke training, kamu dilatih. Jangan orang ini dulu buka nasi rawon di pasar, nasi pecel di pasar, suruh ngelola MBG. Ya kayak gini, banyak yang busuk, banyak yang beracun. Banyak bakterinya, banyak jamurnya, dan sebagainya. Dengan alasan efisiensi ngirit karena untungnya tipis kan gitu. Ini harus dievaluasi, secara total harus dievaluasi. Dari langkah 1 sampai dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir harus dievaluasi. Gitu. Monitoringnya juga kurang. Iya kan, monitoring, evaluasi dan supervisi. Ini saya melihat nggak ada. Capaian-capaian seperti apa? Itu loh. Dan pelibatan sekali lagi, pelibatan masyarakat agama, masyarakat adat, kampus ini harus dilibatkan. Ini harus dilibatkan. Nggak bisa sendiri Pak. Kalau hanya pakai TNI Polri, itu sementara sebetulnya, nggak untuk selamanya. Untuk pertama aja mungkin jalan. Ketika sipil ini sudah bisa, yang dihandle adalah masyarakat ini. Kampus, agama, adat, mungkin Karang Taruna, Pramuka atau apa. Masjid, gereja, itu libatkan aja. Di sana banyak pekerja sosial yang siap membantu MBG ini. Mungkin itu Mas Gun. Oke, Bung Dadung. Nah, ini kebetulan ada Bung Rafiq, salah satu tokoh masyarakat adat. Tadi udah disinggung sama Bung Dadung. Nah, ini kan kelemahan, kelalaian, banyak faktor lah. Bahkan teknis tadi udah disebutkan oleh Bung Dadung bahwa setiap makanan untuk cold storage-nya itu beda-beda. Ini kan karena mungkin entah pengen untung atau apa dijadiin satu. Bahkan yang di Bandung Barat itu gara-gara ayam beli kapan ditaruh di cold storage-nya yang entah suhunya kali itu Mas ya. Akhirnya anak-anak keracunan. Nah kita kalau masyarakat adat kan juga kemarin sempat heboh juga kan, ada masakan hiu katanya sebagai makanan lokal atau adat setempat, atau di wilayah timur ada sagu, ada serangga, dan kebetulan kan Pak Dadan ini kan kepala BGN kan ahli serangga. Nah masyarakat adat di Indonesia mungkin bisa diwakili Bung Rafiq, gimana nih, apakah cocok masyarakat adat dilibatkan atau memang masyarakat adat disertifikasi soal menu-menu lokal ya, kearifan lokal ya, untuk didistribusi ke wilayah-wilayah atau siswa-siswa setempat. Silakan. Yang pertama, saya mau mengkritisi dulu pernyataan Pak Presiden Prabowo, dan ini juga merupakan bagian dari pemikiran Majelis Adat Indonesia. Pak Presiden itu tidak boleh mereduksi perihal angka 0,017% dari sekian yang sudah dilaksanakan. 30 juta, kalau nggak salah itu korban keracunannya sekitar 6 ribuan ya. 8.000. Nah, ini menurut saya dari sisi kemanusiaannya nggak pas. Gimana pun angka 6 ribuan itu merupakan anak-anak Indonesia ya, yang mana mereka punya hak dijamin keselamatan nyawanya oleh negara
sesuai dengan payung konstitusi Undang-Undang 45 pasal 28. Nah, seharusnya Pak Presiden itu mengeluarkan statement keras kepada Kepala BGN bahwa jangan sampai ada satupun anak Indonesia mengalami keracunan dari program makan gratis ini. Nah, ini yang kami kritisi dulu, Bang. Ya kan? Setiap anak Indonesia itu punya hak dilindungi oleh negara sesuai dengan Undang-Undang 45, dan anak-anak Indonesia itu merupakan generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa kita ke depan. Yang mana sebenarnya tujuan program MBG itu adalah ke sana itu. Nah, ini salah satu dari Majelis Adat Indonesia mengkritisi. Lalu tadi yang Bang Gun bilang perihal keterlibatan adat, menurut saya ini harus, karena ini kan program sosial sesuai dengan konstitusi seperti yang disampaikan oleh Mas Dadung tadi, harus melibatkan semua unsur. Apalagi tadi Mas Da bilang bahwa organisasi-organisasi keagamaan juga punya program makan-makan gratis, ya kan? Banyaklah sekolah-sekolah swasta yang elit, termasuk Muhammadiyah pun juga punya program di sekolah-sekolah mereka makan gratis gitu. Nah, ini yang kurang memang dari manajemen Kepala BGN ini dan kawan-kawan ini. Benar yang Mas Da sampaikan itu benar. Nah, terutama perihal adat ya Bang ya. Kita jangan menganggap remeh leluhur kita loh. Bahwa masyarakat Nusantara ini juga mempunyai makanan-makanan sehat tradisional yang sudah ribuan tahun menjadi suatu tradisi di internal masing-masing adat di Nusantara ini. Seharusnya Kepala BGN juga melihat ke arah sana juga gitu. Makanan-makanan MBG ini nggak harus makanan-makanan kekinian gitu. Banyak makanan-makanan tradisional. Contoh aja saya Bang ya, waktu COVID saya cukup ngunyah sirih aja. Alhamdulillah saya nggak pernah tuh kena COVID. Nah, ini kan tradisional dari leluhur kita, adat, ada tradisi ya kan. Nah, inilah PR ke depan manajemen MBG yang baru melibatkan kelompok-kelompok adat dalam hal kaitan yang tadi. Yang kedua dalam hal pengamanan. Adat-adat ini kan punya pasukan juga di lapangan. Contoh Bali dengan pecalang. Ya kan, kalau di tempat saya itu namanya Dubalang, kalau di Aceh Elebalang, banyak, semua punya, itu harus dilibatkan sehingga pengamanan sebagai filter agar tidak terjadi hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya, yang saya khawatirkan mengenai konspirasi global ataupun konspirasi nasional. Kita tahu kan sekarang ini kebijakan Pak Presiden ini tentu akan ada negara-negara lain yang mungkin tidak suka masalah BRICS dan lain-lain. Terus kebijakan nasional ketika beliau melakukan penumpasan korupsi terhadap mafia-mafia, belum lagi lawan politik yang berseberangan ya kan, dari kelompok lain gitu. Nah, ini kan harus ada filter. Nah, salah satunya dengan melibatkan tadi laskar-laskar adat Nusantara tadi dalam pengamanan. Saya rasa juga nggak terlalu gede lah kosnya lah. Ini kan masalah sosial. Toh yang makan ini kan juga anak-anak mereka, ponakan mereka, adik mereka, ya kan? Gitu, Pak. Ini kekurangan dari manajemen MBG ini. Gitu. 2 poin itu aja sih saya mengkritisi. Terima kasih. Oke, kita ke Bung Tobias. Jadi memang program MBG ini penuh dengan tantangan dan memang sampai hari ini pun juga masih banyak persoalan. Bahkan beberapa MBG dan beberapa isu seperti
Sudah banyak sekolah-sekolah seperti di Solo juga mengadakan MBG swadaya, udah 10 tahun, 700 siswa sehari dan itu harganya juga 10.000. Sampai sekarang masih berlangsung. Dan lebih parah, beberapa SPBG tutup gara-gara dipatok harganya 6.500 oleh yayasan atau oleh apa. Ya itu mungkin juga salah satu faktor kekurangan dari manajemen, pengelolaan, krisis centernya nggak ada, manajemen yang disebut Mas Dadung juga nggak ada. Jadi gambaran dari Bung Tobias seperti apa nih untuk MBG? Betul kata Bung Rafiq bahwa jangan anggap 6.000 atau 8.000 atau 0,0017 itu bukan merupakan masalah. Ini adalah nyawa anak bangsa yang memang sudah mengkhawatirkan. Nah, kita butuh eksponen pemuda punya solusi atau punya kritikan yang memang membangun untuk Bapak Presiden biar bisa menegur ke bawahannya atau kalau perlu merombak orang-orang ahli yang memang ditempatkan ahlinya, bukan ahli serangga ditempatkan sebagai kepala BGN, kan begitu. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas. Ya kita lihat ya programnya ini kan bagus sekali ya. Cuma kalau manage-nya nggak benar, nggak dari awal, nggak ada yang profesional ya seperti ini. Kita lihat kenapa saya bilang saya ngambil contoh bahwa ini bisnis. Orang yang punya kapasitas yang bukan apa ngurusin ini barang, akhirnya ditawar-tawarin sama mereka yang punya kuota SPPG. Itu yang pertama. Ini banyak pemain. Kenapa saya bilang saya aja ditawarin sama orang. Pak Tobi mau nggak ngambil kuota SPPG? Ini apa-apaan? Lah ini nyawa orang mau berbisnis dengan apa keuntungan cuma hanya 5.000 atau 2.000 baru banyak itu orang yang apa yang ini keracunan. Kalau bukan punya bagian dalam kesehatan atau ahli gizi ya jangan coba-coba karena ini kan manusia, jangan diuji coba. Kalau diuji coba ya seperti ini. Harusnya program ini nih sudah dari jauh-jauh hari itu sebelum ini dijalankan itu harus progresnya jangka panjang. Jadi harus diuji coba dulu. Berapa lama misalnya setahun diuji coba dulu. Baru diterapkan. Ini tiba-tiba program yang sudah ada cuma hanya gara-gara ada politik praktis baru kita pertahankan itu. Itu salah Mas, salah sekali. Mohon maaf karena ini kan kita lihat inilah bagian dalam politik praktis bahwa kita ngelihat bahwa program ini diluncurkan saat berdebat. Harusnya itu jauh-jauh hari. Kalau memang itu mau diterapkan, it's okay, uji coba. Kalau memang itu nggak bagus, ya berhenti. Nah sekarang ini sudah melangkah seperti itu. Mempertanggungjawabkan program nasional mau tidak mau harus dijalankan. Sebenarnya masih bisa dijalankan asal orang-orang yang punya kapasitas itu ada. SDM yang betul-betul itu diambil di dalam bidang kesehatan. Contoh, itu kan ada dinas. Nah dinas itu kan sampai di kecamatan, sampai di kelurahan, sampai di posyandu. Nah mereka itu yang dilibatkan. Bukan, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukan tiba-tiba yang dapat kuota, dapat apa SPPG, itu jenderal-jenderal semua. Ini sekali lagi saya mohon maaf. Kalau jenderal-jenderal semua yang dipakai di situ, lagi mana itu mau jalan? Lah mereka aja komando. Kalau jenderal-jenderal yang memang lulusannya kedokteran kayak Pak Terawan, ya kan? Atau ya ada juga lah kepala-kepala apa direktur rumah sakit yang ada di apa rumah sakit tentara atau Polri, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jenderal yang nggak tahu apa-apa, yang semua tiap hari di lapangan, it's okay. Tadi Mas Gun apa si Mas Dadung bilang itu untuk sementara nggak apa-apa, ya kan? Mungkin ada bencana, ada apa, it's okay. Tapi kalau sudah jangka panjang program nasional
Ya nggak boleh main uji coba. Itu berbahaya. Untuk itulah kita sebagai eksponen pemuda Indonesia, ya kita harus kritisi. Kalau bisa ya itu kepala MBG itu dipecat aja. Dipecat, itu nggak boleh. Apalagi tadi Mas Dadung bilang, lah dia lulusannya apa? IPB. Nah IPB, ya kan? Tapi jurusannya kan bukan kesehatan masyarakat. Nggak, kalau kesehatan masyarakat itu oke. Tapi kalau lulusannya berbeda, ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya itu namanya bisnis. Nah inilah saya bilang kan, kalau diambil orang untuk bisnis, nah itu terkadang seperti itu. Dan saya juga kritisi besar terhadap negara. Negara ini jangan coba-coba, ya kan, ada dalam bisnis terhadap masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Banyak negara ini selalu berbisnis dengan apa? Dengan masyarakat. Contoh aja, ini kita keluar dari konteks, migas. Nah itu kan ada berbisnis dengan masyarakat, rakyat pun dibuat seperti itu. Nah hal-hal seperti ini ya kita harus kritisi keras. Sekali lagi kita mohon kan kepada Pak Presiden, ya jangan pas Pak Presiden datang baru itu ketua kepala BGN langsung lapor. Nah lapor untuk Bapak senang, ya buat apa, ya kan? Inilah yang saya bilang kan, lapor yang nggak pas dengan yang ada di lapangan. Itu di situ aja Mas Gun yang saya selalu kritisi itu ya, bahwa janganlah berbisnis dengan dengan rakyat. Kalau berbisnis dengan rakyat ya itu berbahaya. Itu aja dari saya sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobias. Ke Bung Tatang lagi. Jadi kita sudah mendapat gambaran dari Bung Dadung, dari Bung Rafiq, dari Bung Tobias, bagaimana MBG ini salah kelola, terutama manajemennya yang memang tadi dikritisi, bahkan Bung Tobias bilang pecat aja si ahli serangga ini kan gitu. Dan Bung Rafiq sendiri dengan kearifan lokal wisdomnya itu, makanan-makanan juga perlu masyarakat adat, masyarakat lokal juga diberdayakan. Jangan hanya orang-orang tertentu yang memang dapat kuota tadi yang seperti Bung Tobias bilang. Dan Presiden ini mungkin kalau saya lihat setelah turun dari pesawat, dari kunjungan luar negeri, bahkan sampai heboh kan, gara-gara nanya MBG itu, wartawan CNN dicabut itu, ya kan, kartu persnya. Jadi kok ada apa, kok sensitif sekali hanya menanyakan MBG, dan Presiden aja semangat, dia nggak masalah kok ditanya MBG. Tapi orang-orang sekitarnya kok jadi takut dengan soal MBG, padahal kan banyak solusi. Artinya Presiden Prabowo aja juga tetap mengevaluasi, memanggil seluruh kabinetnya yang berhubungan dengan MBG, ditanya satu persatu permasalahannya apa, akhirnya keluar kan bahwa oh gurunya protes, gurunya dikasih intensif 100.000, oh ini salah harus dievaluasi, dicoret. Jadi memang sikap tegas Presiden Prabowo soal MBG ini bukan uji coba, tapi ya tadi benar kata Bung Dadung bahwa ini adalah amanat konstitusi. Begitu Bung Tatang. Silakan Bung Tatang gambarnya. Ya, makasih Mas Gun. Kalau saya melihatnya ini masalah ini sebenarnya masalah yang simpel. Kalau dipertanyakan ke kami eksponen pemuda Indonesia, masalah MBG itu masalah simpel itu. Itu udah kita laksanakan semenjak Presiden Megawati. Ada banjir Jakarta, banjir di daerah-daerah, itu KNPI, kami ini eksponen, ini alumni KNPI dan alumni ketua-ketua KNPI, alumni ketua-ketua organisasi kepemudaan nasional. Sampai di desa-desa, bahkan ada lagi kepanjangan tangan kami itu Karang Taruna. Dan kami ini terdaftar di GBHN kalau zaman dulu ya, masih ada GBHN, kami resmi. Jadi kita sebagai mitra strategis pemerintah, ketika terjadi dulu itu bencana-bencana sampai zaman SBY, kita mempersiapkan satgas-satgas bencana. Kita melibatkan perguruan tinggi kedokteran. Ada dulu Yarsi, itu dengan pengurus-pengurus KNPI dan organisasi kepemudaan daerah, kita membuat dapur-dapur umum.
seluruhnya itu yang mengelola kami gitu. Dan itu berlangsung itu tertib dan lancar, langsung ke masyarakat. Kita melibatkan civil society, masyarakat adat, di mana di sana yang terjadi bencana. Terakhir itu di Sulawesi Tengah bencana. Bahkan bukan hanya makanan, air, lampu, itu kita kelola semua. Ini mudah-mudahan sampai di Presiden. Kalau seandainya persoalan MBG ini tidak tuntas-tuntas, kami begini aja, kami mengajukan diri kepada Presiden. Itu MBG, itu istirahatkan semua, serahkan pada kami lah eksponen. Permasalahan simpel buat kami itu lagi, kami nggak perlu diajari. Karena persoalannya pertama itu menyangkut masalah manajerial, kemudian menyangkut masalah operasional, kemudian menyangkut masalah distribusi, kemudian terakhir menyangkut masalah pengawasan atau monitoring. Jadi ini bukan makanan serangga, ini makanan manusia, young generation, yang sebagaimana ide-ide besarnya Bapak Presiden, supaya anak-anak ini umur 1 sampai 9 tahun dapat konsumsi makanan-makanan bergizi, bahkan sebelum dari perut ibunya, jangan sampai terjadi stunting. Itu konsep yang udah puluhan tahun di dunia kepemudaan kita bahas itu, cuman tidak kita formalkan menjadi badan ad hoc negara karena kami hanya mitra strategis. Jadi kami buat program-program yang sifatnya parsial aja melalui Badan Resmi KNPI dan OKP-OKP baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Ini yang dibahas kawan-kawan ini semua karena mereka ini pelaku-pelaku dahulu persoalan itu. Kenapa harus melibatkan masyarakat society? Kenapa harus melibatkan tenaga-tenaga profesional? Karena itulah yang kami laksanakan dahulu, tertib lancar, termasuk pengelolaan finansialnya. Nah ini sudah di sana berdiri, ada profesor, ada doktor, ada jenderal-jenderal, TNI Polri, kita nggak masalahkan itu. Tapi persoalan ini seharusnya, ya buat kami aja ini persoalan simpel. Buat mereka seharusnya itu udah nggak ada lagi, nggak perlu konsep lagi. Itu udah mengalir begitu aja dan tidak perlu ada terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini bahkan sampai menimbulkan korban. Disitulah akhirnya kami ini bertanya, apakah ini ada sebuah konspirasi terhadap ide gagasan Presiden ini? Kita lihat dukungan rakyat yang semakin tinggi besar kepada Presiden karena terus terang aja di struktural pemerintahan ini juga belum clear betul, ya kan? Karena ini terjadi juga bebarengan dengan terjadinya karyawan-karyawan BBM itu dari sel yang dirumahkan. Ini terjadi ketika Pak Prabowo ada di luar negeri, begitu. Ini apakah sebuah konspirasi itu juga sebagaimana kemarin terjadi demo-demo yang anarkis dan sebagainya ketika Pak Prabowo berangkat ke luar negeri. Jadi kalau kita matrik variabelnya, indikatornya ini hampir sama. Jadi tidak menutup kemungkinan ya itu tadi kata kawan Kakak Tobi tadi ada persoalan bisnis. Sama seperti Pak Harto dulu. Sama seperti Pak Harto. Ini keluar negeri untuk 98. Apakah ini ada konspirasi global yang berkolaborasi dan komprador-kompradornya lokal? Bisa yang ada dalam struktural, gampang kok. Dewan Menteri-Menteri yang selalu buat kebijakan-kebijakan menjadi permasalahan di lapangan itu siapa? Ganti, copot, periksa, gitu, ya kan? Siapapun manusianya, karena gagasan-gagasan ide besar Presiden ini harus kita dukung, kan begitu. Kalau nggak mampu misalnya
badan-badan ad hoc itu. Jadi kalau boleh dibilang ini MBG ini terjadi banyak keracunan itu termasuk sabotase? Bisa jadi, karena itu tadi indikatornya itu hampir sama dengan kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Begitu, anak modus operandinya aja yang berbeda. Ya, dan personal. Berarti yang untung siapa dong? Ya. Yang untung siapa dong? Iya, kalau saya itu tadi saya katakan bahwa jangan sampai Pak Presiden ini terjebak pada visi reformisnya dengan kolaborasi birokrasi lama ini. Kalau dibilang antek-antek Mulyono ini masih ada dalam kabinet. Ini fakta. Kan Pak Prabowo juga kan termasuk termul. Ya termul, tapi tidak termasuk dalam hutang-hutang najis itu. Karena persoalan kebangsaan hari ini itu terjadi secara global adanya ketergantungan hutang. Dan pemerintahan Jokowi sebelumnya banyak fakta bahwa pemerintahan yang kecanduan hutang dan terjebak pada hutang. Ini kajian secara ekonomi. Dan hutang-hutang yang terjadi itu odious debt namanya secara ekonomi. Hutang najis. Hutang yang ambil dari luar, dari IMF, World Bank dan sebagainya itu adalah liberalis kapitalistis. Kan begitu? Dipakai di sini secara konseptual. Kita fokus MBG aja deh. Ya, itu terjadi dipendensia secara ekonomi, politik. Jadi menjebak negara-negara berkembang, ya kan, menjadi negara. Kalau Bung Karno bilang inlander, mental-mentalnya. Mental inlander itu mental budak. Artinya dalam konteks kenegaraan itu pejabatnya, presidennya candu dengan hutang. Dan dia merasa senang dengan hutang dan hutang najis itu, merasa udah mengabdi kepada bangsa negaranya. Padahal dia menjadi alas kaki dari kapitalisme internasional. Nah, Prabowo dalam situasi peralihan itu yang kita katakan secara struktural dalam pemerintahannya di level kementerian ini masih banyak antek-antek Mulyono itu, antek-antek kapitalisme internasional itu, yang ujung-ujungnya tadi rakyat bukan diberdayakan tapi diajak berbisnis. Bisnis untungnya bukan buat rakyat, ya buat mereka yang besar. Rakyat hanya bisa hidup untuk makan besok. Ini makan 7 turunan. Ketika rejim jatuh, dia bisa mengatur bagian masyarakat yang sudah kena rabies, udah merasa senang. Ya kan, jadi relawan-relawan fanatis gitu. Yang penting ada kospul, ongkos pulang, ya kan. Jadi relawan fanatis, begitu. Karena hasil rampokan perang itu masih banyak di bank-bank luar. Bahkan ketika senior aktivis yang lain dari kita mengatakan bahwa bongkar rumahnya jangan-jangan ada bunker, kan begitu. Ini kita terbuka aja, mudah-mudahan sampai ke Pak Prabowo. Maka saya katakan untuk kasus MBG ini serahkan aja pada kami eksponen pemuda Indonesia. Saya sebagai sekjen presidium menjamin, karena itu sudah kita lakukan bahkan dari senior-senior kami sebelumnya, dari zaman Megawati sampai zaman SBY. Kita punya rekam jejak. Coba buka itu semua pejabat-pejabat di MBG, dudukan sama kami, buka dia punya rekam jejak dengan kami. Seperti itu aja, rekam jejak yang ada di sana mundur semua, kami buktikan. Seperti itu. Hanya begitu Mas Gun. Mantap. Ya, terima kasih. Oke, ke Bung Dadung nih. Jadi memang harus demografi dan teliti, jeli itu Bung Dadung jeli dia. Bahkan saya juga baru paham masalah suhu cold storage, tahu beda, tempe beda, ayam beda, ikan beda. Dan aplikasinya dari program kami dulu
menyangkut itu. Inilah sekarang masih diperankan oleh teman-teman ini. Ini menjadi kepala adat di Sumatera, ini menjadi ketua umum koperasi Hutan Nusantara yang dulu mendapat kepres dari Presiden SBY. Kami ikut di sana. Ini masih dilaksanakan Bidang Petani Nelayan. Jadi persoalan MBG ini persoalan yang simpel menurut kami pemuda Indonesia. Pak Prabowo jika percaya pada kami maka kami akan mengunjungi Bapak. Serahkan pada kami eksponen pemuda Indonesia. Selesai barang itu. Ya kan, begitu aja. Ini kami bicara berdasarkan rekam jejak, pengalaman empiris kami semua, eksponen pemuda Indonesia. Seperti itu. Juga terhadap permasalahan-permasalahan pemuda sekarang. Seperti itu aja. Makasih. Oke, Kak Bung Dadung. Jadi setuju nggak nih apa yang disampaikan Bung Tatang tadi? Cuman kan memang lebih, kalau saya lihat tuh Bung Dadung bahkan sampai paham tadi speknya, dan mungkin orang-orang BGN tuh sekelas ada 5 jenderal, bahkan wakil-wakil BGN juga ada mantan wartawan, entah dia pernah terjun atau tidak kan. Kalau saya rasa juga dari ketuanya aja nggak pernah terjun, dan dengan sekian besar dan anggaran yang gila-gilaan aja, kemarin ada kecurigaan soal bangunan kantor pusat BGN yang di online cuman 15 miliar sewanya, tiba-tiba pagu anggarannya sampai 82 miliar. Jadi udah ada apa ya, kecurigaan tanda kutip, kok bisa gitu markup seperti itu, termasuk potongan-potongan dari yayasan. Bahkan hari ini di Panakukang Sulawesi Selatan juga yang harusnya 10.000 tiba-tiba ke pembuat menu cuma 6.500, dan ini sangat banyak. Ya akhirnya ya beginilah, mungkin dari angka 0,071% yang kalau dikonversi 8.000 orang ya bisa akan bertambah terus nih. Karena tadi informasi juga dari teman-teman Jakarta Timur, hari ini wartawan dicekek oleh petugas SPBG gara-gara dia menginvestigasi alur dapur itu, dicekek dia, nggak boleh investigasi. Dan katanya juga nih dari ada kawan eksponen, Bang Bernard juga bilang ada yang meninggal. Tapi secara nasional tidak ada datanya. Jadi kan memang banyak yang hal aneh, termasuk pencabutan kartu, apalah kan gitu loh. Jadi keanehan-keanehan ini mungkin bisa diluruskan oleh Bung Dadung, bagaimana sebenarnya manajemen, apakah para kepala-kepala BGN ini harus belajar dengan Hutan Nusantara, kan begitu. Silakan Bung Dadung. Baik, Mas Gun. Saya pernah studi kasus untuk MBG itu. MBG itu ada 4 kompartemen ya. Mulai manajemen pangan, manajemen tata niaga pangan, manajemen permodalan investasi, dan manajemen aset. Satu kompartemen itu ada 5 unit. Satu unitnya itu ada 4 subunit. Jadi kita harus mempelajari itu spek. Gitu kan. Jadi spek makronya ini ada 4. Di dalam satuan ini ada 5 unit. Nah, satu unitnya ini ada 4 asesmennya yang harus ada indeksnya dan penilaian. Jadi totalnya kurang lebih di atas 60 yang harus diperiksa, Pak. Yang harus di asesmen itu. Itu harus checklist, harus dilihat, kan itu kan. Bukan sistem kayak pelaporan, contreng-contreng begitu aja. Lah, saya melihat Mas Gun, mulai dari Menko Pangannya ini bukan orang yang menguasai pangan dari hulu ke hilir. Latar belakangnya pedagang, ya kan. Soal tata niaga perdagangannya saya sempat kaget. Harga beras naik 1.000 menjadi 13.500. Saya juga bingung itu. Karena HPP beras di petani itu 1 kilo itu 7.500. Lah menuju ke 13.500 ada selisih berapa itu? Itu untuk siapa? Nah, kemarin kita diskusi sama teman kita, sama Mustaqim, kan itu kan. Itu. Makanya kita membantu MBG ini nggak kita siarkan, Pak. Karena apa? Ya tahu sendiri kalau kita siarkan terlalu ada gangguan. Nah, kita banyak membantu susu. Susu ini kita GKSI itu sudah produksi untuk MBG. Harganya murah dibanding Ultra. Ini 28 MBG di Jawa Tengah pesan.
sahabat kita Mustaqim pesan 6 MBG susu, gitu kan, murah, gitu. Jadi pemahaman atau keilmuan dan pengalaman terhadap pengelolaan atau tata kelola ini belum ada orang yang pas masuk di situ. Bukan belum ada orang yang pas, sebetulnya ada di kampus itu. Cuman karena pendekatan politik barangkali dan pendekatan bisnis tadi, orang-orang pintar ini nggak bisa masuk, Pak. Kan itu. Kan kebanyakan orang kampus ini kan orangnya idealis itu. Nggak mau diajak pragmatis, nggak mau diajak negosiasi yang apa gitu. Masih punya moral lah kan itu. Jadi saya pikir manajemennya ini, asesmennya ini, nilainya ini setiap unit ini harus dirombak. Mulai daripada rekrutmen pengusahanya, sampai makanannya, sampai alat dan saprasnya itu, sampai sekolahnya itu harus di asesmen. Itu kan enggak, hanya ngirim kolom-kolom aja. Jadi MBG nyiapin konsep, kalau bangunan MBG ini loh ya, luasnya sekian, ini. Loh, nggak bisa begitu. Setiap daerah itu akan berbeda. Iya tak? Memproduksi 1.000, 2.000 piring atau 10.000 piring itu beda. Dan sangat prihatin yang kerja masak itu, mohon maaf nih bukan merendahkan masyarakat, itu ibu-ibu kampung. Gak ada yang muda, yang apa itu gak ada, Pak. Terus kerjanya itu dari jam 1, Pak. Itu pernah saya pas ke Sukabumi mampir itu jam 1, Pak. Lah jam 1 masaknya dihidangkan jam 7, jam 6, jam 7 ya selesai. Terus saya lihat di situ kulkasnya, cold storage-nya, cara menyimpannya itu, barang-barangnya itu Pak. Ada tikusnya, ada kecoaknya, Pak. Di dapurnya itu gak bersih, Pak. Alatnya itu kalau mungkin speknya stainless ya. Saya lihat di situ gak stainless, Pak. Nah ini kan sumber datangnya bakteri sama jamur. Inilah akhirnya jamur dan bakteri itu jadi masuk ke perut sakit. Nah ini harus dirombak. Manajemennya dan orangnya harus dirombak. Berikan MBG ini dikelola oleh orang yang memang bidangnya, ahlinya di situ. Jangan seperti tadi ada serangga kok mimpin masalah lapangan ini nggak ketemu ini, Mas Gun. Ini harus cari gitu. Banyak kok di kampus. Di kampus itu fakultas pertanian, pangan, kesehatan banyak itu. Mungkin pola atau yang digambarkan oleh MBG itu, kepala MBG cara membuat ini gedung dan sebagainya, cara penyajiannya. Mungkin kalau di FS kan di kampus lebih efisien di kampus dibanding itu. Kan lucu ini kayak pertanian. Masa namanya benih dari Aceh sampai Papua sama, benih jagung sama benih padi? Kan itu. Masa desainnya MBG ini dari Aceh sampai ke Papua sama? Ini kan ini ada pertanyaan besar. Kan itu. Makanya pelibatan masyarakat itu harus itu. Tadi kampus, tugasnya apa? Bikin FS, penilaian macam-macam. Dukungan masyarakat partisipator ini dan masyarakat agama. Iya kan? Ada gereja, ada Muhammadiyah, ada masyarakat adat. Nah, ini yang menarik masyarakat adat. Harusnya MBG ini mengambil menu-menu adat, Pak. Karena apa? Di dalam makanan itu ada namanya gen, Pak. Kalau kita ini makan tidak sesuai dengan gen, pasti ada penyimpangan. Menimbulkan penyakit. Nah, ini harus didorong. Seperti ngapain sih repot-repot begitu? Kalau orang Madiun itu suka pecel ya bikin pecel aja lah. Oke. Kan itu. Kalau orang Surabaya suka rawon, ya udah rawon aja lah. Ya nggak mungkin lah. Serangga. Sudah itu lebih jauh lagi itu. Itu pernah jadi menu itu. Menu MBG pernah. Oh iya, itu kondisi darurat seperti di Cina boleh kekurangan makanan serangga jadi sate. Tapi kan kita belum ke sana, belum krisis pangan kita ini. Kan itu. Belum ke sana. Serangga memang bisa dimakan, Pak Gun. Kalau di pasar Cina itu kalau dipaksain dengan itu kepala itu ya karena dia ahli serangga jadi. Nah itu, jadi nggak tepat. Jadi NBG ini itu ganti semua, rombak semuanya, dimulai dari awal, manajemennya dirubah pola-polanya. Eksponen semua setuju dengan rombak. Terus SOP-nya, Mas Gun, ini penting. Jangan lupa di proses hukum ya. SOP-nya,
yang namanya urusan pelayanan masyarakat nomor satu itu harus aman. Aman dari segala hal. Oh iya, kalau melanggar itu kalau apa namanya kita menguatkan pada proses jaringan dan pelaksanaan, memang reward punishment harus ada. Artinya gini, dalam 1 tahun ini pelaksana MBG yang berprestasi dikasih apresiasi, yang salah diberikan sanksi, Pak. Kan itu. Ya sanksinya silakan. Lah itu sanksi itu kan, sanksi dan prestasi itu harus masuk di fakta integritas, Pak. Persyaratan untuk menjadi itu. Jadi Mas Gun, SDM di MBG harus dirubah semua total, manajemennya harus dirubah total secara operasional, standar manajemennya yang penting. Nomor 1 harus aman dari segala hal. Kedua efisien. Ketiga harus akurat. Keempat harus cepat. 5 meningkat, 6 meluas. Bagaimana strategi thinkingnya itu? Saya yakin Pak Prabowo punya itu tenaga ahli yang di situ. Ini karena kemarin munculnya MBG dan orang-orang itu karena kolaborasi politik aja. Tapi ada batasnya, cukup lah, ini sudah 10 bulan ada ya. Batasnya. Ada batasnya. Dan sekarang Pak Prabowo harus tunjukkan itu strategi thinkingnya itu. Oke, kita tangkap. Kita ke tetap dikit Mas Gun. Karena ini menyinggung soal serangga nih. Iya kan? Serangga bahwa ketua MBG ya, itu ahli serangga. Kalau kami dijadikan eksponen ini jadi tim asistensi lah pendampingan dia, pendampingan MBG, kami akan memporsikan ketua MBG ini untuk membuat formasi menjadi herbal, karena herbal itu banyak dari serangga, dari lebah, undur-undur, iya kan? Itu mempunyai nilai komersial, ya. Jadi kita memberikan makanan gratis yang bergizi ke masyarakat ditopang oleh herbal. Iya kan? Itu dari tapi 10.000 nggak cukup kali nanti. Dari undur-undur. Ya. Tugasnya di sawah. Tugas di sawah. Untuk perkawinan penyerbukan. Di Kalimantan Barat udah loh, pakai ikan hiu loh. Ya. Ikan hiu di Kalimantan Barat. Bisa. Iya kan? Siripnya ikan hiu. Okay. Atau muntahnya. Nanti ikan paus. Jadi nggak ada yang kita buang, nggak usah Siap. khawatir. Oke, kita ke Bung Rafiq dulu, Bung Tatang, nanti kita tahan. Jadi Bung Rafiq, ini kan kita udah bicara menu nih, makin bicara menu ditambah Bung Tatang tadi udah makin menarik lagi. Jadi kan ada memang kayak kemarin Prof siapa juga menanyakan soal menu pink, daging olahan warna pink. Jadi sudah aneh-aneh, burger pink. Nah ini juga banyak kecurigaan jadinya, ini ada apa dengan negara kita, apa sengaja dimasukkan menu tertentu untuk membuat gen bangsa Indonesia di 2045, jangan-jangan kalau beberapa ini kan kalau pengen cowok daging, kalau pengen perempuan ikan atau apa kan. Nah ini dikasih burger warna pink, jangan-jangan kita melambai nanti kan. Nah itu kan agak repot. Nah apakah ini menu pesanan agen-agen asing yang memang jadi kita ini sudah aneh, bahkan sekelas kantor BGN itu aja siapa yang punya? Orang India. Siapa dia? Mafia tanah. Apakah dia intelijen India, ada sesuatu? Itu kan mesti harus Bapak Prabowo tahu bahwa ada yang namanya pemilik gedung pusat MBG adalah orang India. Dan dugaan saya curiga ini salah satu agen asing juga. Jadi nggak hanya Cina, nggak hanya Amerika, ternyata ada orang India dari harga 15 miliar di online tiba-tiba kantor pusat BGN jadi 82 miliar kan juga udah kecuriganya. Belum makanannya nih, jangan-jangan omprengnya juga dari India juga atau apapun dari agen-agen asing kan jadi pertanyaan juga. Dan mungkin Prabowo kan dibisikin sedikit aja udah pada khawatir, ditarik lah di pers. Terus tadi di Pasar Rebo wartawan dicekek lah gara-gara cuma ngintip dapur MBG kan jadi kacau balau kita ini, manajemen yang salah, kepala ahli serangga jadi kepala BGN, jadi pusing kepala kita. Silakan Bung Rafiq. Itu tadi yang sebelumnya dulu pernah saya sampaikan, yang saya khawatirkan itu kan tadi konspirasi politik global ini untuk merusak generasi kita dan juga membuat kegaduhan di negara kita gitu. Nah, tadi
Mazda udah sampaikan perihal tadi DNA tadi itu. Analogi simpel bang, kaktus gak mungkin ditanam di Indonesia, udah gitu aja lah, ya kan? Sekarang teknologi udah canggih, bahkan salah satu kajian di Thailand itu, Bang Tatang, efek LGBT itu angkanya bertambah karena faktor tadi, makanan yang tidak sesuai DNA tadi. Nah ini yang kekhawatiran yang pernah saya sampaikan. Iya bisa berubah hormon sehingga ke depan nanti angka LGBT bisa naik nih. Nah harusnya pemerintah kita konsen ke hal-hal yang tersebut. Nah perihal tadi makanan yang nggak jelas itu. Ya pertama mungkin ini dari sisi bisnis ya. Bagaimana seperti yang Bang Tobi bilang tadi, ini dijadikan bisnis, bukan lagi bicara soal sosial kemasyarakatan untuk kemaslahatan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus di masa depan itu. Young generation kalau kata Bang Tatang ya. Tapi kasus MBG ini Bang Gun, kalau saya lihat ya tadi Mazda mengkritisi masalah dan kita semua sepakat bahwa MBG ini dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak sesuai dengan basicnya, tidak sesuai dengan keilmuannya. Kalau kata saya bilang prinsip-prinsip right man in right place-nya tidak diterapkan. Ya itu juga, ini juga warisan ini Bang. Ini warisan. Kalau saya bilang bahwa sejak reformasi ini gejala-gejala itu sudah mulai terjadi di Indonesia bahwa prinsip-prinsip right man in right place ini tidak dilaksanakan di Indonesia. Ini kayak semacam konspirasi lagi Bang kalau menurut saya. Contoh kayak kemarin kasus kerusuhan di Dewan, itu kan yang dikritik semua artis-artis yang tidak punya basic pengalaman sebagai aktivis politik. Dan maaf, termasuk perihal wakil presiden kita. Belum layak jadi wapres ini kan dipaksakan di MK. Gitu. Nah konspirasi global ini dimainkan dari sistem politik kita Bang Gun. Sistem politik kita ini titipan asing. Sehingga outputnya itu tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Gitu. Sistem politik yang super liberal, high cost, yang memang ini diinginkan oleh para pengusaha, para pedagang politik. Bukan lagi para aktivis-aktivis yang memang sudah berproses dari bawah Bang. Ini yang terjadi hari ini gitu. Makanya pemerintah ini diisi oleh pengusaha karbitan yang nggak paham tentang politik, nggak pernah dari mudanya menjadi aktivis seperti senior-senior saya ini nih, seperti eksponen pemuda. Mereka mulai dari gerakan mahasiswa, masuk di KNPI, di organisasi kepemudaan, ada yang di partai, ada yang macam-macam. Seharusnya orang-orang seperti inilah yang memimpin bangsa kita. Nah inilah yang sumber masalahnya Bang. Nah ketika bicara yang tadi itu tidak diserahkan kepada ahlinya, biaya politik besar, mau nggak mau tentu mereka berpikir untuk mengembalikan modal. Mengembalikan modal tentu berharap dari anggaran-anggaran kebijakan pemerintah segala macam lah. Dan akhirnya hukum dilemahkan. Jadi kasus MBG ini Bang Gun, ini salah satu kasus efek dari kegagalan sistem politik kita. Yang mana ya tadi itu yang saya sampaikan tadi Bang. Akhirnya bangsa ini dikelola oleh orang yang salah, termasuk di MBG. Dan tidak punya shield namanya Bang, perlindungan hukum. Kalau bangsa kita sistem politiknya bagus, terus hukumnya bagus, seperti sekarang contohnya undang-undang perampasan aset aja susah benar diketok. Ini baru undang-undang perampasan aset, belum lagi kalau kita tambahkan hukuman mati untuk koruptor. Kalau undang-undang perampasan aset ini dari kemarin dilaksanakan Bang,
Saya jamin yang duduk di MBG ini orang-orang kompeten, orang-orang yang punya integritas, yang benar-benar niat sosial. Nggak mungkin itu para pemain itu mau masuk karena otaknya pragmatis, takut dia nanti kena kasus kan, gitu Bang. Dan salah satu contoh yang sudah negara yang sudah berhasil Bang, ketika Deng Xiaoping menerapkan hukuman mati untuk koruptor. Lihat sekarang Cina, the best, perampasan aset juga dimainkan gitu. Jadi kepada Pak Presiden Prabowo juga mohon ke depan itu dicarilah solusi strategis bagaimana prinsip-prinsip right man and right place ini benar-benar berjalan di Republik kita agar apa bangsa kita ke depan bisa maju. Ini kan berantakan bener Bang, ya kan? Artis nggak jelas jadi dewan kemarin di demo dibakar rumahnya kan? Karena tadi tuh dia bukan bidang dia gitu. Oke Bang, itu aja Bang. Thank you Bang. Oke, Bung Rafiq, kita ke Bung Tobias. Jadi MBG banyak pertanyaan maupun dari para pakar, para eksponen pemuda Indonesia. Bung Dadung juga sudah menjelaskan secara rinci, Bung Tatang juga gregetan dan Bung Rafiq juga demikian. Nah ini MBG ini sebenarnya program yang memang diamanatkan undang-undang dan orang-orangnya nggak benar atau memang sekedar cek ombak mengayak orang-orang tertentu yang memang tidak layak akhirnya dibuang. Kalau seperti dugaan Mas Dadung nanti kan, bahwa orang-orang terbaiklah nanti yang akan duduk di situ. Semoga dari eksponen pemuda ada Bung Dadung juga bisa dilihat oleh Presiden Prabowo bahwa ada eksponen pemuda yang memang expert dan dia memang sangat ahli. Jadi ada anggota Kodim, mantan Pangdam, atau dia mantan Kapolres duduk di BGN, mantan wartawan dan bahkan ketuanya Ali Serangga. Juga perwakilan masyarakat adat. Iya, nanti juga masyarakat perwakilan adat juga bisa dilirik oleh Bapak Presiden. Jangan lama-lama cek ombaknya, jangan sampai hanyut Pak. Jadi banyak jebakan-jebakan Batman meskipun Bapak adalah militer, tapi kan ya itulah asingnya ini terlalu banyak. Bahkan orang India aja bisa ngebohongin Bapak Presiden di depan mata. Harga bangunan sewanya 15 miliar tapi dicolong sampai 82 miliar, itu baru dari bangunan. Dan itu fakta nyata dan sampai saat ini belum ada bantahan dari pihak BGN sendiri. Media, saya ngutip dari media ID Times sampai kelihatan pagu anggarannya dan dibanding-bandingkan. Itu baru satu dan sekarang ini sudah rame. Mulai dari rantangnya itu yang katanya minyak babi lah, entah dari mana lah. Suhunya juga, cold storage-nya juga cuma satu, mungkin asal-asalan. Dan orang-orang yang nggak mengerti karena calo-calo ini terlalu banyak dan Bung Tobias tadi bilang bahwa mereka ujung-ujungnya adalah cuan, ini kan bahaya. Silakan Bung Tobias. Ya, kalau saya ngelihat Pak Prabowo itu tuh mencintai rakyat loh Mas. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan biasanya kan orang kan dari SD sampai SMP, ini SD sampai SMA loh, dikasih makan loh. Nah, itu kita lihat dulu bahwa pribadi beliau itu memang kita harus akui. Beliau lihat sampai di masalah-masalah perut loh. Nah cuma ini yang berbahaya, orang-orang yang ada di samping-samping beliau itu yang sangat-sangat berbahaya. Nah tapi kan kita nggak tahu juga. Tadi ya saya potong sedikit. Tadi katanya si Gibran nggak pantas, nggak layak untuk jadi wakil. Tapi ya nyatanya Pak Prabowo yang datang minta, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah ini kita lihat kan bahwa beliau itu bukan lihat dari situ, ya kan? Tarik garis tuh, ya itu kembali lagi. Ya ada sesuatu yang memang beliau ya kalau kita mau lihat bahwa ada hati belas kasihan, ya itu ada beliau di situ. Nah kita kembali lagi ke MBG ini. Kenapa saya bilang MBG ini rusak, tatanannya rusak? Itu ya mohon maaf, saya ini tumpang tindih juga dengan bansos. Kenapa saya bilang tumpang tindih dengan bansos?
Bansos yang 600.000 itu yang dikasih sama negara itu tumpang tindihnya ini kira-kira sama apa MBG. Saya rasa sama, itu tumpang tindih anggarannya, akhirnya tumpang tindih. Karena apa? Nggak ada satu kementerian yang tangani ini. Harusnya Kementerian BKKBN itu dulu itu gizi. Dulu kan yang tangani gizi. Nah harusnya itu BGN itu koordinasi dengan BKKBN. Sekarang udah jadi kementerian. Harus koordinasi dengan apa lagi? Ya kan? Koordinasi dengan Kemenkes, koordinasi lagi dengan apa? Ya kan? Dengan Kementerian Sosial. Supaya jangan tumpang tindih. Coba deh kita ya, mungkin saya nggak tahu saya salah apa salah, tapi saya lihat ini tumpang tindih. Ini dari saya punya kacamata saya bahwa ini tumpang tindih mengenai anggaran. Untuk itu kita yang ada di sini ya kita minta ya kan kalau bisa ini dibuka tentang anggaran. Karena apa? Jangan sampai nanti anggaran yang mubazir ini yang buat mereka anak-anak makan ini tumpang tindih kemana-mana. Ya kan sudah dapat masyarakat sudah dapat bansos 600.000, anak-anaknya sudah dikasih makan. Ya terus anggarannya kemana? Di situ kan saya bilang ini Pak Prabowo ini udah terlalu baik. Sampai nggak tahu lupa bahwa ini tumpang tindih apa enggak. Tapi masalah saya ini nih tumpang tindih. Oke. Itu aja. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bung Tobias. Kita Bung Tatang, kita closing statement karena udah hampir 1 jam lebih nih, nggak terasa ini. Jadi bincang-bincang kita semoga ada poin penting dari closing dari Bung Tatang, Mas Dadung, Bung Rafiq dan Bung Tobias. Silakan closing statementnya Bung Tatang. Ya, makasih Mas Gun. Sedikit saya mau mengomentari tadi menanggapi yang disampaikan oleh Kakak Tobi mengenai Wapres ini. Jadi itu diminta oleh Pak Prabowo. Jadi saya katakan memang betul itu Pak Prabowo minta beliau karena kata Gus Dur orang yang paling tulus itu adalah Prabowo. Jadi Prabowo ini karena ketulusan dia. Karena dia juga beliau ini dilibatkan waktu pemerintahan Jokowi dan dia terima itu yang tadinya dia menolak 3 kali, tapi karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara, waktu itu daripada ada perpecahan di kalangan pendukung di masyarakat karena perbedaannya tipis itu 2019, oke, dia terima tawaran itu. Nah mungkin ketika akhir jabatannya Jokowi menitipkan anaknya, kan begitu. Jokowi sendiri bilang selama saya presiden, saya dikatakan presiden yang pelangak-pelongo. Jangan sampai anak saya wali kota ini ada kecenderungan gen pelangak-pelongo, gen gitu. Tolong dididik, ya kan? Prabowo ini orang mengakui bahwa beliau ini adalah figur yang jenius, Prabowo, ya kan? Karena ketulusan dia terimalah tawaran itu. Mudah-mudahan gak jadi kayak bapaknya pelangak-pelongo, ya kan? Karena lingkungan itu bisa menyerap pendidikan, bukan hanya kampus itu 20%. Karena bersama terus dengan jenius ya akhirnya juga jadi manusia lah, begitu. Gak mungkin juga jadi jenius, ya kan? Karena itu ada faktor gen juga. Kalau Prabowo ya bapaknya Sumitro, siapa nggak kenal ekonom. Seperti itulah kira-kira. Nggak ada yang bilang Sumitro pelangak-pelongo kan? Seperti itu. Jadi ini yang menyangkut Wapres, ya kan? Ya kita harapkan juga dia bisa jenius lah. Minimal kalau jangan Pak Harto Wapres itu ya pukul gong, peresmian apa, udah. Jadi nggak hanya bagi-bagi skincare. Nggak nunggu bahasa Inggrisnya nanti. Ya itu mau diambil dari eksponen banyak, ya kan? Yang bisa. Nggak, Wapres nunggu pidato pakai bahasa Inggris. Ya, oke. Itu tadi menanggapi soal Gibran, ya mudah-mudahan didengar sama Gibran. Kalau dia panggil kita diskusi ya kita sampaikan bahwa harus inner circle-nya juga yang dipilih itu yang bagus-bagus, ya kan? Yang apa penasehatnya, relawannya itu supaya minimal keinginan bapaknya. Oke, kembali ke pointer closing MBG. Bisa tercapai lah begitu. Ini menyangkut lagi soal konspirasi dan adanya musibah lah ini di makanan bergizi gratis, ya kan, kasus-kasus ini kembali lagi. Jadi
Montesquieu itu mengatakan bahwasanya dalam sejarah perjalanan politik itu banyak terjadi kekuasaan yang mengkhianati rakyatnya, gitu loh. Pernyataan Montesquieu ini bisa jadi ini digunakan nih oleh mereka-mereka kelompok-kelompok komprador luar ini ya, dari kapitalisme internasional, karena Pak Prabowo ini cenderung dengan ekonominya, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ini sangat mengganggu kepentingan mereka. Digunakan itu, diganggu melalui program-programnya. Salah satunya ini MBG, ada lagi itu sel dan sebagainya. Nah, ini berkaitan juga, juga ke BRIC, ya. Itu juga ini sangat berdampak di tataran global dan tataran regional negara-negara bangsa, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Itu sebagaimana dulu yang pernah dicanangkan Presiden Soekarno tahun 1955, Konferensi Asia Afrika, dalam rangka juga politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ini dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dan menjadi kebanggaan kita warga negara bangsa Indonesia, yang dari 2014 itu hanya SBY yang pidato di PBB, kemudian kosong 10 tahun karena presidennya itu sendiri menyatakan pelongo, nggak bisa berdiri di PBB. Nah, sekarang ditutupi oleh Pak Prabowo, kembali berpidato di PBB, terangkatlah nih derajat bangsa ini lagi, ya kan? Jadi kebanggaan kita bangsa Indonesia, kan begitu? Maka kita harus dukung Bapak ini. Nah, ini dukungan rakyat yang besar ini akan dimanipulasi, dijatuhkan dengan program-program yang besar dari beliau. Ini dicampur adukan, dipatahkan di perjalanan dengan MBG, ya kan? Kemudian ada Shell dan kemudian ada macam-macam lah. Tuh, ini kan dari kebijakan-kebijakan strukturalnya. Operator-operatornya nih, para menteri ini adalah operator-operator, termasuk badan-badan ad hoc tadi. Nah, ini yang diinginkan teman-teman, operator dan badan-badan ad hoc itu agar benar-benar orang yang berkompeten, orang yang benar-benar menguasai. Kalau seandainya itu tidak ada, ya kan, atau Pak Prabowo ini kesulitan, maka kami siap. Eksponen pemuda Indonesia siap untuk itu. Karena rekam jejak kami itu semenjak zaman Pak Harto hingga zaman SBY itu sudah melaksanakan hal-hal seperti itu. Khususnya masalah menyangkut makan bergizi gratis dan sebagainya. Itu hal-hal yang remeh-temeh. Jangan sampai yang gagasan-gagasan besar ini dimanfaatkan itu tadi oleh oligarki hitam, oleh komprador-komprador lokal ini. Seperti itu aja. Oke, Mas terima kasih. dari saya. Mudah-mudahan ini semua didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu lagi bahwa kami juga sudah bukan sekedar bicara, sudah melaksanakan surat tertulis kepada DPR untuk dalam rangka percepatan pembentukan RUU perampasan aset. Oke, nanti kita bahas di podcast yang lainnya. Ya, karena biar kita fokus ini, segala permasalahan bangsa ini. Siap. Ujungnya di sana, di perampasan aset. Benar. Seperti itu. Terima kasih. Bung Dadung, silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi simpel aja seperti yang tadi itu. Ini harus dievaluasi secara total. Evaluasi secara total, konsep strateginya seperti apa, manajemen seperti apa, SDM yang terlibat seperti apa, spesifikasi kualifikasi pengusahanya yang terlibat seperti apa. Dan yang penting perlu diselenggarakan atau didirikan riset dan development. Ini harus diperbaiki terus. Menu, soal menu harus masuk di riset dan development dulu. Tidak semua menu itu harus sama, masa dari Aceh sampai NTT menunya sama. Banyak menu-menu lokal dan sebagainya yang lebih lebih efisien. Nah, yang penting isunya ini selain pangan itu kan gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Jadi kita ini sumber
di dunia ini yang punya lumbung protein dan gizi itu ya Indonesia, Mas Gun. Baik yang di darat maupun yang di laut. Laut ini luas loh, kan itu kan. Terus daratan kita ini, kan kadang-kadang kita ini juga mikir ke teman-teman, sinar mataharinya terbaik di dunia, udaranya terbaik di dunia, tanahnya tersubur di dunia, airnya terbaik dan terbanyak di dunia. Kenapa kita ini enggak sejahtera? Masalah MBG aja kok ada soal gitu loh. Ini kan faktor manusianya yang memanfaatkan moral hasadnya ini untuk mengambil keuntungan di sini secara pribadi dan kelompok. Dan ini harus dihabiskan gitu loh. Dan saya melihat profilnya Pak Prabowo ini dua hal. Satu, seorang tentara pasukan khusus dan keluarganya seorang ekonom. Yang namanya pasukan khusus Pak Gun, kemenangan potensi menang 10% aja harus perang. Enggak nunggu potensi menang 50%. 10% aja pasti menang. Kan tuh, apalagi ekonom dikasih ide dan gagasan aja udah jalan, pasti untung bisnisnya. Ah, maksud saya profilnya Pak Prabowo ini belum muncul yang sebenarnya karena 1 tahun ini kan hasil kolaborasi daripada politik sebelumnya. Sudah saatnya dievaluasi, ya kan? Barisan-barisan kolaborasi yang ada di kementerian dan badan-badan dievaluasi. Udahlah, profil yang sebenarnya Pak Prabowo itu munculkan. Insya Allah rakyat dan masyarakat akan mendukung. Itu Mas Gun, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dadung. Kita ke Bang Rafiq, silakan. Ya, saya cuma mau mengulangi lagi tadi statement saya ya Bang Gun ya. Tolong Pak Presiden itu bicara tegas, jangan lagi menilai itu dari reduksi angka ya, angka persentase korban keracunan, tapi Presiden itu harus memerintahkan kepada jajarannya, terutama MBG ya, manajemen MBG, tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang mengalami keracunan. Itu harus dipertegas lagi sama Pak Presiden, dan itu menjadi kewajiban manajemen MBG. Dan saya berharap manajemen yang baru, saya memperkuat lagi statementnya Bang Tatang, ya kenapa enggak kalau eksponen pemuda Indonesia, biar kita yang ambil alih, lengkap semua. Saya ini orang Padang, butuh basic pengusaha rumah makan Padang juga kan. Harusnya kan susunan MBG itu Bang, ahli, terus pengusaha resto, ada orang Padang, ada orang Tegal, itu tidak dilibatkan, mereka pakar gitu. Nah ketika tidak sama ahlinya itu tadi, makanan dikasih ompreng. Setahu saya Bang, ompreng itu buat narapidana, buat penjara itu, bukan buat anak Indonesia. Nah kalau itu dikelola oleh salah satu timnya pengusaha rumah makan Padang atau Tegal, itu pasti pakai bungkusan daun pisang sesuai dengan local wisdom kita Bang. Ya kan? Itu sudah jelas terbukti, nggak pernah basi segala macam. Yang kedua, kalau pakai daun pisang, masyarakat yang lain bisa ikut terlibat untuk menjadi stokisnya kan, ekonomi di bawah hidup gitu. Dan yang ketiga Bang, perihal hukum ya. Saya mohon Pak Presiden, kemarin ini terjadi kasus yang sangat miris ya, kasus yang membuat duka bagi kita semua, duka terutama orang-orang tua yang anak-anaknya keracunan kemarin. Ini harus ada supremasi hukumnya bagaimana, harusnya orang-orang ini dihukum, bukan hanya sekedar dipecat. Kalau kata Bang Tatang tadi dipecat, kalau saya sih diperiksa secara hukum agar ke depan pengelola yang baru lebih berhati-hati karena resikonya adalah ranah hukum. Ini uang negara, uang rakyat, hasil dari pajak rakyat. Mungkin itu saja dari saya Bang, terima kasih. Oke, Mereka. terima kasih Bung Rafiq. Silakan Bung Tobias closing statementnya. Ya dari saya ya itu aja, mungkin dari saya dari hilir sampai hulu itu tuh harus
diganti ya, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kalau hanya masih tetap dengan manajemen seperti yang ini ya, saya rasa ya susah sekali. Akhirnya mungkin dari kita untuk kita ini ya percuma aja, basa-basi, ya kan? Ya, kita minta supaya Pak Presiden harus turun langsung dan memanggil, ya kan, mereka-mereka yang ada di dalam manajemen ini ya, terutama yang pertama itu yang tadi yang usul saya itu harus 4 bagian itu tuh dalam satu, BKKBN, ya kan, Kementerian Kesehatan sama MBG sama Departemen Sosial itu harus duduk bareng. Kalau di saat mereka duduk bareng, saya rasa ini langsung selesai semua, clear semua. Itu harapan kita seperti itu, karena ya mereka-mereka itu yang tahu, Departemen Sosial tahu, kan punya datanya ada, ya kan. Terus apalagi Kemenkes datanya ada. Terus apalagi BKKBN yang memang dari dulu sampai hari ini pun dia masih pegang gizi kan, pasti mereka lebih tahu. Itu. Nah, untuk stunting juga pasti mereka lebih tahu. Mungkin kita itu aja yang saya bisa sampaikan, harapan kita seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa menyerahkan rakyat bangsa Indonesia dan benar-benar Indonesia ini menjadi generasi emas di 2045. Jangan mau kita diacak-acak, jangan mau kita dipancing-pancing, terutama tadi Bapak Presiden Prabowo jangan lama-lama cek ombaknya, kan begitu. Demikian pemirsa EZTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia, semoga bisa mencerahkan untuk bangsa ini, termasuk Bapak Presiden Prabowo. Semoga Bapak menjadi panutan bangsa ini dan jangan sampai Bapak terjebaklah dengan perang Jawa. Karena di zaman Aryo Penangsang dan Hadi Wijaya sendiri, seorang anak muda punya permainan cerdik. Dia memakai kuda betina dengan menggunakan tombak dan bisa membunuh Aryo Penangsang meskipun dia sakti mandraguna. Jadi perang Jawa ini mungkin bisa terjadi di 2029. Bapak Prabowo jangan jangan percaya sama sekitarnya, tapi benar-benar harus cross check matang-matang karena sudah terbukti di MBG meskipun angkanya cuma kata Bapak 0, sekian persen atau 8.000 yang keracunan, tapi Bapak mesti waspada. Jangan-jangan ini jebakan untuk Bapak dan mendowngrade Bapak untuk 2029. Karena semua lini pasukan sudah diterjunkan, termasuk isu militerisme di 5 Oktober ini juga akan menjadi sesuatu yang mungkin Bapak juga harus waspada, termasuk MBG ini. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Pemuda Indonesia.